Dengan somasi ketiga ini, kami mengharapkan Anda segera meminta maaf secara resmi dan terbuka selambat-lambatnya 1 minggu setelah somasi ini diterima, dipublish paling sedikit di 3 media mainstream dengan substansi permintaan maaf, menghentikan segala bentuk penyebaran kebencian dan provokasi, permusuhan SARA, karena semua itu adalah kejahatan. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka kami akan menempuh jalur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV, sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Pada hari Rabu kemarin, ternyata Robita Alawiyah melalui Forum Komunikasi Alawiyyin Indonesia itu sudah ketiga kalinya melayangkan somasi terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebagaimana yang saya cuplikan di awal video tadi itu, bahwa somasi ini adalah somasi yang ketiga kalinya. Artinya sudah ada 2 somasi sebelumnya dan tidak digubris oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ancamannya kurang lebih sama, sahabat ya, bahwa kalau ini tidak diindahkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, maka akan berdampak pada proses hukum. Dan tentu bagi semua orang, terutama mereka-mereka yang mengawal tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, berharap bahwa ini sampai kepada proses hukum, sehingga kemudian nanti di proses pengadilan kita berharap bahwa akan terjadi rekomendasi untuk melakukan tes DNA. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa somasi ini gagah-gagahan saja, tetapi ini semakin merusak daripada Kelambak Lawi sendiri, karena apa yang dia hindari selama itu yaitu diskursus soal NASA, dan itu kalau masuk di persidangan pasti akan semakin viral karena pasti sidangnya terbuka. Lalu kemudian rekomendasinya ya bisa jadi salah satunya karena tidak bisa menemukan misalnya kitab-kitab yang sejaman sebagaimana yang menjadi prasyarat dalam tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, maka otomatis solusi terakhir adalah tes DNA. Dan itulah sebenarnya yang paling dihindari, sehingga selama ini mereka membangun opini di mana-mana, memframing seolah-olah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah sesat karena membahas hal-hal yang sifatnya sudah baku katanya. Coba kita simak seperti apa somasi yang dilayangkan di tahap ketiga ini. Forkom Alawiyyin Indonesia atau Forum Komunikasi ya Alawiyyin Indonesia. Nomor 03-23-23-7-2024. Perihal somasi ketiga, penghentian penyebaran kebencian dan provokasi SARA. Tangerang Selatan, Rabu 24 Juli 2024. Kepada yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun dan belum ada tanda-tanda mereda, malah semakin membuat perpecahan dan telah terjadi gesekan di tingkat akar rumput. Dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang penuh syubhat dengan judul Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia, di mana cetakan pertamanya ini dicetak pada bulan Oktober 2022, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Selanjutnya, sejatinya tesis tersebut telah beliau batalkan secara implisit dengan 2 poin penting seperti yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Yang pertama, dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN, Kiai Haji Imaduddin Usman mengatakan bahwa dalam membuat karya tulis, beliau lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah. Karena framing, asumsi, dan stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pikirannya. Kemudian yang kedua,
Pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun seluruh nasabah dunia mensoikan nasabah Alawi, beliau tetap menolak dan membatalkannya. Dengan 2 poin ini, maka perdebatan ilmu telah selesai karena tidak ilmiah dan motifnya bukan mencari kebenaran, tetapi pembenaran. Dengan somasi ketiga ini, kami mengharapkan Anda segera meminta maaf secara resmi dan terbuka selambat-lambatnya 1 minggu setelah somasi ini diterima, dipublish paling sedikit di 3 media mainstream dengan substansi permintaan maaf, menghentikan segala bentuk penyebaran kebencian dan provokasi, permusuhan sara, karena semua itu adalah kejahatan. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka kami akan menempuh jalur hukum. Ini bukan permasalahan nasab semata, tetapi tercederainya kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa di mana ada satu kelompok secara demonstratif menyuarakan kebencian hari per hari, jam per jam, dan tidak tersentuh hukum. Persaudaraan Islam di atas nasab, ujaran kebencian, provokasi permusuhan sara, fitnah dan adu domba umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan isu nasab adalah sebuah kejahatan yang tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Oke, saya kira jelas ya. Dan tentu kita mensupport ini dari Rabita Alawiyah, forum komunikasi ini untuk melanjutkan somasinya dan berharap kubu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk tidak mengindahkan ini akhirnya kemudian masuk di persidangan. Dan saya kira itu juga yang ditunggu oleh seluruh bangsa Indonesia. Supaya semua jelas posisinya hari ini, siapa yang memang cucu Rasulullah, siapa yang bukan, supaya tidak ada lagi klaim-klaim yang pada akhirnya akan membuat masyarakat Indonesia menjadi budak-budak di negerinya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.